Shalom, saudara dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kiranya saudara dalam lindungan Tuhan. Saudara, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Di kesempatan ini saya kembali berbagi berkat rohani, pastinya memberkati kita sekalian. Saudara dalam Tuhan, semua kita pastinya pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Ya, kita pernah mengalami satu waktu di mana kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Saudara dalam Tuhan, kadang-kadang dalam keadaan seperti itu, ya kita lemah, ya kita cemas, kita sesak nafas ya. Saya katakan sesak nafas dan sepertinya tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan kita. Saudara dalam Tuhan, ya akibatnya kadang-kadang kita cepat kecewa, ya cepat marah mungkin, dan bisa saja di saat seperti itu kita melewati jalan pintas, di mana ya yang seharusnya tidak boleh kita lalui, yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, yang seharusnya tidak memuliakan Tuhan. Tetapi karena keadaan yang mendesak, maka kita melewatinya. Kita melakukannya walaupun itu tidak memuliakan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, di saat seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Ya, saudara, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus kembali mereview hidup kita sendiri. Ya, mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi ya, di mana merupakan titik terendah dalam kehidupan saudara. Ya, saya ajak saudara ya, review kembali hidup saudara. Ya, di waktu-waktu yang sudah saudara lalui, pastinya banyak persoalan, banyak tantangan, banyak rintangan, ya, banyak suka dan duka yang diperhadapkan dengan saya dan saudara. Dan di saat ini kita perlu bertanya, kenapa saya dan saudara masih ada? Kenapa saya dan saudara masih hidup? Kenapa saya dan saudara masih bernafas? Ya. Kenapa masalah yang begitu berat, persoalan-persoalan yang bertubi-tubi, yang pernah kita lalui, bisa kita lewati? Ya. Saudara dalam Tuhan, saya percaya dengan mengingat hal itu, dengan kita mereview kembali hidup kita, maka kita sadar bahwa persoalan-persoalan yang pernah kita lalui, ya, kita bisa melaluinya, kita bisa melewatinya, ya, oleh karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan dengan kesadaran itu, maka itu membuat kita tetap kuat dalam persoalan yang sedang diperhadapkan dengan kita. Ya, jikalau di hari-hari sebelumnya, di bulan, di tahun sebelumnya, ya, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, lalu kita bisa melewatinya. Oleh karena kenapa? Oleh karena Tuhan telah menolong kita. Apa bedanya hari ini? Hari ini pun sama. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kalau kita terus berserah diri kepada Tuhan dan mempercayakan persoalan itu kepada Tuhan, ya, saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang sama, di mana Tuhan yang kemarin memberikan pertolongan bagi kita, hari ini pun Tuhan yang sama pastinya memberikan pertolongan bagi kita. Ya, itu hal yang pertama saudara Tuhan. Hal yang kedua, ya, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali bagaimana kisah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan persoalan besar, di mana ya, di hadapan mereka terbentang laut yang begitu luas, sementara di belakang mereka Firaun dengan seluruh pasukannya mengejar bangsa Israel bersama dengan Musa. Saudara dalam Tuhan, secara manusia tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar bagi Musa dan bangsa Israel.
Dan tidak hanya itu, saudara Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Musa juga menghadapi bangsa Israel yang sifatnya tegar tengkuk, saudara Tuhan. Ya, ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, mereka ikut dengan Musa. Mereka turun, mereka taat dengan perintah Musa. Tetapi ketika mereka terjepit, apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyalahkan Musa. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak taat lagi kepada Musa. Mereka tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Mereka tidak percaya dengan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan tentu itu menekan daripada batin seorang Musa. Yang waktu itu adalah seorang pemimpin mereka. Yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara Tuhan, kalau secara manusia, Musa bisa pasrah, Musa bisa lemah, ya, Musa juga manusia, tentu bisa saja dia bersungut-sungut kepada Tuhan, bisa saja dia marah kepada Tuhan, ya, bisa saja dia meninggalkan Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak. Kalau kita membaca dalam Alkitab, Musa tidak melakukan hal itu, ya, karena dia sadar bahwa hal itu merupakan hal yang bodoh dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia kembali kepada Tuhan. Dia berlutut di hadapan Tuhan semalam-malam. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan mampu menolongnya. Tuhan mampu membebaskannya dari persoalan yang begitu besar, ya, dari kesesakan yang begitu dahsyat yang menekan batinnya. Saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi secara manusia ini mustahil. Tetapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Musa berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan persoalan itu kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, hal yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Laut terbelah, ya, laut menjadi kering. Itu hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan, itu bukan hal yang mustahil. Jadi saudara Tuhan, dalam persoalan kita yang diperhadapkan dengan kita hari ini, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Pertama adalah kembali mengingat besarnya cinta kasih Tuhan. Ya. Kembali mengingat betapa banyaknya, betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan. Sehingga walaupun badai demi badai diperhadapkan dengan kita bisa melaluinya. Oleh karena kenapa? Oleh karena Tuhan sudah menolong kita. Dan kita harus menyadari hal itu. Dan dengan menyadari hal itu, maka kita akan kuat. Dan kita akan berkata bahwa Tuhan yang sama pasti menolong kita. Dan hal yang kedua adalah berserah diri kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan mempercayakan persoalan itu kepada Tuhan. Layaknya seorang Musa. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar. Dia tidak kecil hati. Dia tidak kecewa. Dia tidak marah dengan persoalan itu. Tetapi justru dengan persoalan itu, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat. Semalam-malam Musa berlutut di hadapan Tuhan. Ya, Musa sadar bahwa kalau dia menyelesaikan persoalan itu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, sangat mustahil. Dan tidak bakalan selesai. Tetapi Musa sadar bahwa kalau Tuhan yang bercampur tangan, Tuhan yang berkarya, dan kalau Tuhan yang menyelesaikan persoalan itu, tidak ada yang bisa bagi Tuhan. Dan persoalan itu pasti ada jalan keluar oleh karena Tuhan yang menolong. Saudara dalam Tuhan, jikalau kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hari ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah lain, bahkan saya katakan kalau hari ini, detik ini, kita berasa kita berada di titik paling rendah dalam kehidupan kita, saya katakan, ya, dan saya mengajak kita
supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak berkecil hati, supaya kita tidak marah, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi ya, saya mengajak kita, sebagaimana Musa menyelesaikan persoalannya dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa di waktunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Sehingga persoalan kita hari-hari ini, di waktunya Tuhan, akan ada jalan keluar. Dan kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Ya, kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, orang yang berharap pada manusia pasti kecewa. Tetapi orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Ya, ingat itu. Ya, jadi sekali lagi mari kita menjadi orang yang senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saya tidak panjang lebar menyampaikan berkat rohani ini, dan kiranya pesan singkat ini memberkati kita. Ya. Saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.